Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih berbincang-bincang dengan Pak Dr. Haji Zaidi Abdad. Luar biasa sekali, banyak sekali program-program yang sudah dilakukan dan memang akan dilakukan begitu ya rencana ke depannya. Tapi mengakhiri tahun pertama ini, tadi sempat disebutkan juga yang sekat ada program untuk haji. Apa itu Pak Dokter? Iya, iya. Jadi memang gini, dari semua program yang ada, yang sudah kita lakukan ya selama 1 tahun, itu insya Allah nanti akan kita kemas ya dalam event tertentu ya, sambil menyambut Hari Santri Nasional. Oke, dari puncaknya di Hari Santri nanti. Di sana, ya. Jadi puncak Hari Santri Nasional, karena kita juga nanti pondok pesantren juga akan mengadakan lomba maras santri misalnya. Nah, kemudian yang KUA sudah, kemudian madrasah sedang berjalan ya. Nah, termasuk juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan ibu-ibu misalnya ya, guru-guru, prestasi-prestasi itu nanti akan kita berikan pada saat penghargaan di Hari Santri. Nah, insya Allah nanti kita laksanakan tanggal 22 Oktober itu. Nah, itu bagian daripada apa istilahnya ya, rasa kesyukuran kita dalam pelaksanaan 1 tahun ya sudah kita lakukan. Target kita sudah selesai, mulai dari website, kemudian juga sampai membangun ZI, dan sampai program-program yang ada itu sudah kita lakukan. Termasuk juga dari bimas-bimas Katolik, Hindu, Kristen ya, dan seterusnya juga akan kita akomodir dalam program 1 tahun nanti. Termasuk juga nanti akan kita luncurkan ya, akan peluncuran sebuah karya ya, dan insya Allah karya itu saya tulis sendiri. Boleh bocoran enggak? Nanti udah itu nanti ya. Nanti jadi, surprise ya, pada tanggal 22 Oktober ya. Jadi istilahnya menghaul begitu ya. Baik. Jadi insya Allah nanti akan kita luncurkan karya yang sudah saya tulis ya. Sekarang masih tinggal beberapa bab ya, mudah-mudahan bisa tuntas ya. Ada kurang lebih 14 bab itu, dan sekarang masih halamannya kurang lebih sekitar 180-an. Jadi kalau masih panjang insya Allah cukup tebal ya kan, mudah-mudahan bisa selesai. Masih beberapa bulan ya, Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi. Baik, Pak Dokter, kalau di tahun kedua ini program kerja apa yang akan menjadi tujuan utama begitu, tapi memang semuanya harus diratakan ya, harus disamakan ya gitu ya. Tapi yang lebih diunggulkan begitu apa kira-kira? Jadi tahun kedua ya, karena kemarin tahun pertama target saya itu website integrasi Kemenak Kabupaten Kota dengan provinsi selesai, maka untuk tahun kedua ini adalah integrasi Kementerian Agama dengan seluruh madrasah dan juga KUA. Nah, jadi nanti kita harapkan KUA kemudian madrasah-madrasah itu bisa terintegrasi di webnya Kementerian Agama, sehingga nanti mudah orang mencari data-data madrasah, data guru ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, sertifikasi nggak bisa lolos dan sebagainya. Nah, jadi anggaran-anggaran madrasah itu nanti bisa terpublish di dalam web itu, sehingga nanti bisa terintegrasi. Orang mau meneliti tentang Kementerian Agama itu sudah ada semua data di sana, mulai dari RA sampai madrasah aliyah. Nah, ini target 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini bisa tuntas semua ya. Baik. Jadi memang lebih ke pelayanan dan juga manajemen yang terintegrasi begitu ya, sistematis begitu ya untuk tujuan ke depannya. Karena kita kepingin menata sistem dulu ya. Jadi kalau sistemnya sudah bagus, maka program apapun bisa terlampaui ya kan, enak. Jadi kita memang benahi sistemnya dulu. Nah, nanti tahun kedua ini sistem berintegrasi dari seluruh yang ada di jajaran Kementerian Agama termasuk satker yang ada itu. Kemudian yang kedua, program kita tentu juga akan menjalankan program yang sudah dijalankan pada tahun pertama ya, termasuk juga yang tadi saya sebut ada Genre Abdin itu ya, jadi generasi remaja anti pernikahan dini. Itu nanti insya Allah di tahun kedua ini kita akan launching ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita launching pada saat Hari Santri. Jadi mereka-mereka ini kita pilih, jadi anak-anak yang memang sudah pilihan. Mereka ini ada yang juara harmonisasi tingkat nasional tentang moderasi beragama. Ya, dia juara 1. Ada juga robotik misalnya ya. Nah, kemudian ada juga dia ahli debat bahasa. Jadi anak-anak yang bisa secara listeningnya dia bagus ya. Kemudian dia performanya juga bagus. Sehingga inilah menjadi duta Kementerian Agama yang akan menyampaikan pesan-pesan moral dan etik kepada masyarakat kita tentang program-program di Kementerian Agama. Ini belum pernah ada ya, dan harus kita buat sekarang. Itu diantaranya ya.
Kemudian apalagi ya, banyak hal ya. Banyak sekali ya. Baik, kalau dari Bimas yang seperti Hindu dan lain sebagainya yang non-Islam begitu, bagaimana Pak program-programnya? Ya, saya pikir ini adalah bagian di Kementerian Agama, maka bimas-bimas yang non-Muslim tetap kita terus melakukan koordinasi, dan yang paling utama itu adalah kita mengedepankan kepada moderasi beragama. Dan di tahun kedua ini kita akan menjelang tahun toleransi. Nah, itu tahun dia. 2022 itu adalah dicanangkan oleh Pak Presiden tahun toleransi. Maka tahun toleransi ini adalah kita terus harus melakukan kerjasama yang baik ya, semua bidang. Jadi baik Kristen, Buddha, Hindu, ya, Katolik itu nanti akan bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertajuk tentang moderasi beragama. Dan ini terus akan kita libatkan. Dan alhamdulillah ya, selama kami memimpin 1 tahun, saya juga sudah datang untuk kegiatan peseraman di Hindu ya. Kemudian saya juga datang sudah kegiatan guru-guru di Katolik, di Kristen, Buddha. Ya, sehingga kita sambut bersama-sama dalam kerangka untuk menciptakan kerukunan umat beragama di NTB. Baik. Iya Pak Dokter, 1 tahun lebih ya, 1 tahun beberapa bulan ya sudah menjabat ya di Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harapannya ke depan Pak Dokter seperti apa? Ya, harapan kita tentu ke depan juga mari kita bersama-sama bersinergi ya dalam semua lini untuk membesarkan Kementerian Agama yang memiliki integritas, kemudian juga etos kerja yang tinggi, dan tentunya juga dibangun dengan kebersamaan ya. Ini harapan kita ke depan. Dan yang kedua tentu juga dukungan dari semua pihak ya. Masyarakat luas untuk senantiasa memberikan sumbangsi pemikiran kepada kami untuk memperbaiki dan melakukan yang terbaik untuk Kementerian Agama. Termasuk juga pemerintah daerah ya, untuk senantiasa bersinergi di dalam melakukan pekerjaan besar ini, karena sesungguhnya Kementerian Agama tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan pemerintah daerah, ya kan? Walaupun kita Kementerian Agama vertikal, tetapi karena kita hidup di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka harus bersinergi oleh semua jajaran, termasuk instansi. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga kedepannya program-programnya semakin bagus ya. Amin. Dan yang direncanakan berjalan dengan lancar juga. Yang pastinya juga harus tetap sehat Pak Dokter ya, agar tetap bisa memimpin kami dengan baik. Baik pemirsa, demikian obrolan saya bersama dengan Bapak Dr. Haji Zaidi Abdat, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saya Korea Hafiza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.